Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hendrawanto. Hari ini kita akan membahas terkait akuntansi properti investasi sebagaimana yang diatur dalam PSAK nomor 13. Pada PSAK ini akan diatur terkait dengan ruang lingkup dan definisi, klasifikasi properti investasi, pengakuan dan pengukuran, perolehan dan pelepasan, dan terakhir itu terkait dengan pengungkapan. Perkembangan PSAK properti investasi. PSAK properti investasi diatur dalam PSAK 13 pertama kali itu tahun 2007. PSAK pertama tentang properti investasi, sebelumnya PSAK 13 mengatur tentang investasi dalam saham yang diatur dalam PSAK 55 instrumen keuangan. PSAK 13 revisi 2011 merevisi pengaturan properti dalam proses pembangunan yang awalnya diakui sebagai aset tetap, baru kemudian direklasifikasi, dirubah menjadi investasi properti sejak awal pembangunan. PSAK 13 revisi 2014, dampak perubahan PSAK 68 nilai wajar, definisi nilai wajar dan ketentuan pengukuran nilai wajar. Terakhir itu PSAK 13 tahun 2015 penyesuaian yang memperjelas bahwa membedakan antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri. Ruang lingkup dalam PSAK ini yang pertama itu tujuannya mengatur perlakuan akuntansi untuk properti yang digunakan untuk investasi dan pengungkapan yang terkait. Ruang lingkup, pengakuan, pengukuran, pengungkapan properti investasi. Properti investasi ini adalah tanah, bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya yang digunakan untuk menghasilkan sewa atau kenaikan nilai atau keduanya, tidak untuk digunakan sendiri atau dijual dalam keadaan sehari-hari. Klasifikasi properti investasi. Untuk dapat mengklasifikasikan suatu properti investasi sebagai properti investasi harus memenuhi kedua kriteria berikut. Yang pertama yaitu tujuan penggunaannya berparental dan atau untuk kenaikan nilai, dan yang kedua jenis kepemilikan, bisa dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan. PSAK 13 ini membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri. Properti yang digunakan sendiri mengacu pada PSAK 16 yaitu terkait aset tetap. Properti yang digunakan sendiri itu adalah properti yang dikuasai oleh pemilik atau lisi melalui sewa pembiayaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan atau jasa atau untuk tujuan administratif. Contoh-contoh properti investasi. Yang pertama yaitu tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua itu tanah yang digunakan saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai. Yang ketiga, bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai melalui sewa pembiayaan atau dan disewakan kepada pihak lain. Yang kelima itu bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan. Ini juga masuk dalam properti investasi. Dan yang terakhir yaitu properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Ini yang sebelumnya masuk ke dalam aset tetap, baru revisi 2013, properti dalam proses pembangunan dan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Adapun contoh yang bukan merupakan properti investasi. Yang pertama, properti yang digunakan yang dimaksud untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual. Di garis bawahi ini adalah untuk dijual, ini bukan merupakan properti investasi, tapi diatur dalam PSAK nomor 14 yaitu sebagai persediaan. Yang kedua, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga. Ini diatur dalam PSAK 34 terkait akuntansi kontrak konstruksi.
Properti yang digunakan sendiri ini masuk dalam PSAK nomor 16 yaitu aset tetap, termasuk properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang digunakan oleh karyawan. Yang terakhir yaitu properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Nah, ini juga bukan merupakan properti investasi. Beberapa bagian properti yang disewakan. Jika terdapat properti yang terdiri dari beberapa bagian yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai dan bagian lain digunakan sendiri. Jika bagian tersebut dapat dijual atau disewakan terpisah, entitas harus mencatatnya secara terpisah. Namun, jika bagian tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka properti masuk sebagai properti investasi hanya jika bagian yang digunakan sendiri jumlahnya tidak signifikan. Selanjutnya itu entitas menyediakan jasa tambahan atas properti yang disewakan. Ini diperlakukan sebagai properti investasi jika jasa tersebut tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Contohnya adalah misalnya pemilik bangunan kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa. Ini tetap diakui sebagai properti investasi. Namun diperlakukan sebagai aset tetap jika jasa yang disediakan bernilai cukup signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Sebagai contoh misalnya itu pemilik dan hotel yang memberikan jasa yang diberikan kepada tamu. Nah, ini secara signifikan jasanya sehingga diakui sebagai aset tetap, bukan merupakan properti investasi. Pengakuan properti investasi. Properti investasi diakui sebagai aset properti investasi jika dan hanya jika yang pertama yaitu besar kemungkinan manfaat ekonomi. Nah, ini manfaat ekonomi di masa depan dari aset yang tergolong properti investasi akan mengalir ke dalam entitas. Jadi yang pertama yaitu manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir kepada entitas. Ini bisa diakui sebagai atau dikapitalisasi sebagai aset properti investasi. Yang kedua, biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan handal. Yang pertama manfaat ekonomi, yang kedua itu dapat diukur secara handal. Selanjutnya, pengukuran properti investasi pada saat awal pengakuan. Di awal pengakuan, properti investasi yang dibeli maupun dibangun sendiri diukur sebagai biaya sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi yang terjadi dalamnya. Yang pertama yaitu properti investasi ini diukur sebesar biaya perolehannya plus biaya-biaya transaksi yang mengikuti ke dalam biaya perolehan tersebut. Yang kedua, biaya perolehan properti investasi yang dikuasai dengan cara sewa pembiayaan ini mengikuti PSAK 73 terkait dengan sewa. Selanjutnya, pengukuran properti investasi setelah pengakuan awal. Kalau tadi pada saat pengakuan, ini adalah setelah pengakuan awal. Entitas dapat memilih model nilai wajar atau model biaya sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkan kebijakan tersebut pada seluruh properti investasinya. Dengan pengecualian, ada 3 pengecualian. Yang pertama yaitu properti yang dikuasai dalam sewa operasi yang diklasifikasikan sebagai properti investasi. Nah, ini properti yang dikuasai dalam sewa operasi. Ini tidak ada pilihan, hanya wajib menggunakan fair value model atau model nilai wajar. Yang kedua, properti investasi yang menjadi agunan kewajiban yang menghasilkan imbalan yang terkait langsung dengan nilai wajar dari atau imbalan dari aset tertentu termasuk properti investasi. Ya, ini boleh memilih salah satu model untuk semua properti investasi. Jadi boleh memilih model nilai wajar atau model biaya. Tapi harus diterapkan untuk semua properti yang dimaksud pada poin 2 ini. Pengecualian yang ketiga yaitu properti investasi yang nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara handal atas dasar berkelanjutan. Ini tidak ada pilihan karena tidak dapat ditentukan nilai wajarnya sehingga
hanya menggunakan cost model atau model biaya. Terkait model nilai wajar, properti investasi diukur menggunakan nilai wajar dan atas aset properti investasi tersebut tidak disusutkan. Yang kedua, properti investasi, perubahan pada nilai wajar atas properti investasi tersebut diakui sebagai bagian dari laba atau rugi. Perubahan nilai wajar yang selalu diukur, pasti ada perubahan, bisa naik bisa turun. Ini diakui sebagai bagian dari laba atau rugi pada laporan laba rugi. Yang ketiga, harus mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca. Nilai wajar ini harus ditetapkan mencerminkan kondisi nilai pasar pada tanggal neraca. Yang terakhir ini tidak dianjurkan tetapi tidak, yaitu nilai wajar ini berdasarkan penilaian oleh penilai independen yang diakui dan memiliki kualifikasi profesional. Ini tidak diharuskan tapi dianjurkan, sehingga boleh saja perusahaan atau entitas mengambil nilai wajarnya berdasarkan perhitungan internal yang dapat dipertanggungjawabkan perhitungannya. Model yang kedua yaitu model biaya. Pada model biaya ini mengukur seluruh properti investasi sesuai dengan yang disyaratkan PSAK nomor 16, yaitu aset tetap. Yang pertama, dengan model biaya ini tentunya harus ada metode penyusutan yang digunakannya. Yang kedua, masa manfaat dan tarif penyusutannya. Yang ketiga, jumlah dan rugi penurunan nilai jika ada. Sedangkan jika properti investasi memenuhi kriteria dimiliki untuk dijual, maka aset harus diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya penjualannya dan tidak disusutkan. Yang kedua, menyajikan aset tersebut dan hasil operasinya secara terpisah di neraca dan laporan laba rugi. Ini untuk model biaya. Lalu ini ada contoh terkait dengan penentuan apakah aset ini merupakan aset tetap atau properti investasi. PT X adalah sebuah perusahaan produsen mainan. Berikut ini adalah informasi terkait dengan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Ia memiliki tanah dengan nilai $800.000. Ia memiliki gedung di atas tanah tersebut yang diperoleh 30 Juni 2008 dengan nilai $2.100.000. Lalu ada perbaikan atas gedung untuk memperluas kapasitas lantai yang akan disewakan sebesar 400.000. Ada perbaikan dan perawatan untuk properti investasi tersebut sebesar 50.000. Lalu sewa yang diterima selama tahun berjalan yaitu 160.000. Lalu ada informasi tambahan bahwa properti tersebut digunakan sebagai kantor administrasi perusahaan. Jadi dari gedung tersebut ada sebagian yang digunakan untuk kantor pusat administrasi perusahaan, kira-kira 6% dari luas lantai. Yang kedua informasinya yaitu properti hanya dapat dijual secara utuh. Sisa dari gedung disewakan kepada pihak luar melalui sewa guna usaha operating lease. Ini sewa guna usaha atau operating lease. Yang ketiga informasinya itu perusahaan memberikan jasa keamanan kepada para penyewa. Yang keempat, perusahaan menilai properti investasi dengan menggunakan model nilai wajar. Pada tanggal 31 Desember, Mr. Appraisal atau penilai independen menilai properti tersebut sebesar 3.600.000. Pertanyaannya adalah bagaimana perlakuan atas properti tersebut? Apakah ini merupakan aset tetap atau properti investasi? Mari kita bahas secara data tersebut. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, untuk mencatat aset properti tersebut harus terlebih dahulu diklasifikasikan sebagai properti investasi atau aset tetap. Jelas ini kita harus memilih dan mengklasifikasikan apakah aset ini merupakan masuk kategori aset tetap atau properti investasi. Berdasarkan data tersebut, properti tersebut diklasifikasikan atau gedung tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi dan dicatat menurut
model nilai wajar. Kenapa? Nah, ini kenapa alasannya? Mari kita bahas. Yang pertama tadi bahwa gedung digunakan untuk kantor itu hanya 6%. Jadi bagian yang digunakan sendiri tidak signifikan, hanya 6%. Yang kedua, bagian dari properti tidak dapat dijual secara terpisah. Yang ketiga, mayoritas luas lantai properti digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa. Yang keempat, jasa keamanan yang disediakan itu tidak signifikan. Jadi kesimpulannya ini adalah merupakan properti investasi. Yang paling mencolok adalah bahwa mayoritas dari gedung tersebut digunakan untuk sewa, karena hanya 6% yang digunakan untuk kantor pusat atau digunakan sendiri. Lalu bagaimana nilai yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan atas properti investasi tersebut? Tadi di awal sudah kita tentukan, kategorikan bahwa ini masuk properti investasi dan menggunakan nilai wajar, sehingga nilai yang akan masuk ke dalam laporan keuangan adalah 3.600.000 sesuai dengan perhitungan dari Mr. Appraisal atau penilai independen tersebut. Ada selisih antara nilai appraisal tersebut dengan nilai perolehannya atau nilai biaya perolehannya, yaitu tanah 800, gedung 2.100.000 dan ada perbaikan gedung sebesar 400.000, sehingga jumlah biaya perolehannya adalah 3.300.000, namun nilai wajar sesuai perhitungan appraisal adalah 3.600.000, sehingga ada kenaikan sebesar $300.000. Ini masuk ke dalam laporan laba rugi. Lalu di dalam laporan keuangan ini masuk ke dalam neraca, posisinya masuk ke dalam aset tidak lancar, berada di bawah aset tetap. Dia tersendiri yaitu properti investasi, dan kita masukkan nilainya sesuai nilai wajar $3.600.000. Selanjutnya kebijakan akuntansinya akan diungkap, yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan, yaitu harus menyebutkan bahwa properti investasi adalah properti yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti investasi dicatat sebesar nilai wajar, ditentukan pada tanggal neraca oleh penilai independen berdasarkan bukti-bukti harga terkini yang tersedia di pasar dalam transaksi wajar atas properti sejenis di daerah yang sama. Lalu dalam catatan atas laporan keuangan juga harus disebutkan atau dijelaskan dirinci. Yang pertama terkait saldo awalnya, yang kedua penambahannya berapa, 2.900.000 ini terdiri dari tanah dan gedungnya. Lalu berapa biaya perbaikannya yang masuk ke dalam properti tersebut. Lalu ada keuntungan atas nilai wajar dari penilai appraisal sebesar 300, sehingga nilai akhirnya adalah $3.600.000. Selanjutnya transfer ke atau dari properti investasi karena ada perubahan penggunaan dari properti investasi atau ke properti investasi, bisa ke aset tetap, ke persediaan. Mari kita lihat perubahan-perubahan dari penggunaan. Yang pertama adalah dimulainya penggunaan oleh pemilik. Nah, ini yang awalnya disewakan, full semuanya disewakan atau sebagian besar disewakan, yang awalnya masuk properti investasi lalu digunakan oleh pemilik, maka dia beralih menjadi aset tetap. Yang tadinya dicatat sebagai properti investasi dialihkan menjadi aset tetap karena penggunaannya digunakan oleh pemilik. Yang kedua, dimulainya pengembangan untuk dijual. Nah, ini juga mungkin yang tadi awalnya disewakan, lalu dikembangkanlah bahwa properti ini akan dijual, sehingga masuk ke akun persediaan. Yang ketiga, berakhirnya pemakaian oleh pemilik. Nah, ini sebaliknya, bahwa yang tadinya digunakan oleh pemilik secara mayoritas lalu disewakan kepada penyewa, sehingga yang tadinya aset tetap dicatat menjadi properti investasi. Yang keempat, dimulainya sewa operasi ke pihak lain. Nah, ini yang tadinya berniat untuk dijual lalu disewakan. Yang tadinya dicatat sebagai persediaan karena disewakan secara keseluruhan atau sebagian besar, maka menjadi properti investasi. Yang kelima, berakhirnya pembangunan atau pengembangan. Ini dahulu awalnya memang masuk ke dalam aset tetap,
Lalu dengan PSAK terbaru karena pengembangannya selesai dan dia disewakan selanjutnya atas pembangunan tersebut, maka menjadi akun properti investasi. Baik, selanjutnya itu transfer ke atau dari properti investasi, di mana sebelumnya menggunakan atau pencatatannya menggunakan model nilai wajar. Yang pertama, yang awalnya properti investasi lalu dicatat kepada persediaan atau aset tetap, maka perlakuannya adalah dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal perubahan penggunaan. Jadi pada saat peralihan akun tersebut, berapa nilai wajarnya, itulah yang dicatat ke akun aset tetap atau persediaan. Yang kedua yaitu dari aset tetap dicatat ke properti investasi. Ini perlakuannya adalah memperlakukan perbedaan nilai tercatat aset tetap dan nilai wajar properti investasi sama seperti revaluasi menurut PSAK nomor 16. Jadi yang awalnya aset tetap tentunya menggunakan nilai historis misalnya, lalu dicatat sebagai properti investasi yang tadinya gedung digunakan sendiri lalu disewakan, maka pencatatannya adalah menggunakan nilai wajar seperti revaluasi menurut PSAK nomor 16. Yang ketiga, dari persediaan ke properti investasi, perlakuannya adalah perbedaan antara jumlah tercatat persediaan dan nilai wajar properti investasi pada tanggal tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Yang keempat, aset tetap contraction in progress properti investasi lalu dicatat ke properti investasi. Perlakuannya adalah perbedaan antara jumlah tercatat properti dan nilai wajar properti investasi pada tanggal tersebut diakui dalam laporan laba rugi.